Kalau Kluivert kemarin kan 1,3 sampai 1,5 miliar per bulan. STY hampir 2 M per bulan. John Hartman gajinya cuma 670 juta per bulan nih, Bray. Itu udah ngelatih U23 juga. U23 kita dilatih sama dia dengan paket 670 juta. Ini baru rumornya. Dan lo bisa bayangin ya, kalau dia ngambil 670 juta di Indonesia, yang nawar kemarin Honduras, terus apalagi satu lagi Costa Rica, itu berapa nawarnya? 500 kali. Ya walaupun sama dengan STY, sama-sama senior, U23 dia megang juga, tapi tetap aja ini dibilang termasuk murah. Dengan target-targetnya yang cukup banyak. Menurut gue sih begitu. Kalau gajinya segitu, kenapa nggak pas lagi kemarin aja nih orang kita cari ya? Kan kemarin dia katanya nganggur kan setahun. Aturan dia nih, bukan Kluivert. Seharusnya. Jadi menurut lu gimana nih, Bray, tentang gajinya John Hartman yang dirumorkan 670 juta per bulan? Tulis di komen ya. Jangan lupa follow gua. Wow, ada breaking news nih. John Hartman dilaporkan telah menyetujui kontrak berdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan hingga tahun 2030 dari PSSI. Kemungkinan ia diperkirakan akan menerima gaji sebesar 670 juta per tahun. Dia juga akan bertanggung jawab atas timnas U23. Jadi bukan cuma senior, U23 juga dia yang bertanggung jawab. Meski sempat dikaitkan dengan tim nasional Jamaika dan juga Honduras, tapi struktur penawaran Indonesia, durasi kontrak dan juga finansial serta ambisi PSSI dianggap lebih menarik sama beliau. Oke, sekarang kita bahas. Pertanyaannya, ada yang kenal beliau sebelumnya? John Hartman sebelumnya meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022. Nah, dari sini visi-misinya sama nih harusnya nih. Tapi, ya mohon maaf, jujur aja, kita kagak pernah lihat tim nasional Kanada main. Bahkan di Piala Dunia 2022 kemarin, jujur aja nih, waktu Kanada main ya paling kita juga nggak nonton kan. Jadi secara permainan, taktik dan lain sebagainya ya hanya yang ahli-ahli bola aja nih yang tahu. Ya kalau kita mah kagak tahu deh, PSSI lah mungkin lebih tahu. Menurut kabar burung yang beredar, beliau sempat terkena skandal di Kanada sana. Tapi ya udah ya, kemungkinan besar PSSI nunjuk beliau. Pertanyaannya sekarang gimana nih, gengs? Optimis nggak sama beliau ini, John Hartman? Nah, for information aja, penunjukan pelatih sekarang itu baik lagi nih kayak waktu penunjukan Sintayong beberapa tahun yang silam, yaitu melibatkan Esko PSSI. Kalau kemarin kan one man show ya kan, si beliau itu yang nunjuk Patrick. Ya kalau sekarang katanya dibalikin kayak dulu. Jadi ada beberapa exco dikumpulin, ada beberapa calon, nanti di voting. Nah, semoga aja hasilnya baiklah. Target tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 tercapai. Ya semoga aja. Gimana nih? Optimis nggak? Dapat gaji ratusan juta, pelatih baru timnas Indonesia hanya ditargetkan masuk 8 besar Piala Asia. Gila. Sungguh sangat berbeda target yang diberikan oleh PSSI antara Sintayong dan pelatih baru timnas Indonesia. Sebelumnya Sintayong ditargetkan harus meloloskan timnas Indonesia langsung ke Piala Dunia dan dipecat karena tidak berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara di Piala Ciki atau Piala AFF. Padahal baru menang lawan Arab, tapi dipecatnya karena nggak bawa Indonesia juara Piala AFF doang. Tapi berbeda dengan pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, digaji dengan 600 juta per bulan. Target yang ditetapkan oleh PSSI adalah hanya mencapai 8 besar Piala Asia. Jangankan 8 besar, zamannya Sintayong, kita bisa masuk semifinal. Artinya lolos ke 4 besar loh, Pak. Ya walaupun Piala Asia umur 23 ya, tapi ya paling nggak kita masuk 4 besar, Pak.
Jangan melemah gitulah nih PSSI ini atau federasi. Coba berikan target yang setinggi-tingginya. Biar John Hartman juga lebih effort, lebih memikirkan planning apa yang harus dikerjakan. Jangka pendek, jangka panjangnya. Jadi jelas detailnya nih ya. Piala AFF gimana, Piala Asia gimana, lolos Piala Dunia gimana. Jadi menurut kalian gimana nih ya? Coba komentar di bawah. Nih John Hetman nih udah fix nih cuy nih. Bakal ngelatih timnas Indonesia nih, tinggal nunggu waktunya aja nih. Dari pelatih sebelumnya sih emang yang paling mahal mah Sinteyong cuy, tapi ya nanti kita lihat nih John Hetman nih pasti bakalan. Pelatih asal Inggris John Hetman dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan timnas Indonesia. Beliau sudah sepakat untuk menandatangani kontrak bersama PSSI dan akan mendapatkan gaji yang sangat fantastis. Berapa gaji yang akan diterima John Hetman? Mari kita bahas, boy. Setelah mendengar dan menunggu lama tentang rumor-rumor siapa pelatih Indonesia berikutnya, dikabarkan pelatih asal Inggris John Hetman sudah setuju untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan akan menandatangani kontrak selama 2 tahun sampai 2029. John Hetman juga tidak akan memegang timnas senior saja karena kabarnya PSSI memberikan tanggung jawab juga buat beliau untuk memegang timnas U23. Dan gaji yang akan didapatkan John Hetman tidaklah sedikit karena dikabarkan PSSI siap mengeluarkan 670 juta rupiah per bulan untuk John Hetman, bos. Gaji fantastis itu yang akhirnya membuat John Hetman memilih timnas Indonesia karena sebelumnya John Hetman juga diminati oleh 2 negara sekaligus, yaitu timnas Honduras dan timnas Jamaika. Namun melihat gaji fantastis dan PSSI yang sangat berambisi untuk membuat timnas Indonesia masuk Piala Dunia, akhirnya John Hetman memilih timnas Indonesia. Menjelang diumumkannya John Hartman sebagai calon pelatih timnas Indonesia yang baru, beredar kabar mengenai gaji yang akan diterima John Hartman di timnas Indonesia. Wow. Diberitakan oleh seorang jurnalis asal Amerika, Ben Steiner, yang mengungkapkan kalau John Hartman akan menerima gaji dari PSSI untuk menangani timnas Indonesia sebesar 40.000 US dollar, serta ditargetkan untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia atau 8 besar. Waduh, murah juga nih pelatih. 40.000 dolar Amerika atau sekitar 670 juta rupiah. Di mana angka ini terbilang cukup rendah dibandingkan 2 pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Nih kita lihat sebagai perbandingan. El Historis Maker Sintayong yang paling dicintai oleh fans sepak bola Indonesia menerima gaji 1,9 miliar rupiah per bulannya. Sedangkan El Bintang Laut, El Keringetan, Patrick Kluivert menerima gaji 1,3 miliar rupiah per bulan. Nah, kalau dari perbandingan ini kelihatan John Hartman murah banget nih harganya nih. Ya sebenarnya bagus kalau bisa dapat pelatih dengan harga murah tapi bisa memberikan impact yang bagus banget untuk timnas Indonesia. Itu jempol. Yang masalah kan udah harga pelatihnya mahal tapi nggak tahu kerjanya ngapain di Indonesia. Malah bikin orang males nonton timnas bahwa timnas Indonesia downgrade. Nah itu tuh yang masalah tuh. Ya kita tunggu aja John Hartman resmi diumumkan tanda tangan kontrak. Kita lihat nanti nih. Kabarnya sih John Hartman bakal resmi diperkenalkan itu di awal Januari. Jadi gimana guys menurut kalian dengan harga yang rendah ini apakah worth it guys? Tulis di kolom komentar. Yang lupa di follow untuk kita update timnas berita bola supporter yang bisa di follow. Gaskan! ya, follow, like, dan komen. Jadi
kita semua sudah selesai prosesnya. Bagus nih ya, melalui rapat Esko dan Pak Ketua Umum tidak ikut campur ya. Jadi Ketua Umum membiarkan kita berdiskusi dengan BTN, kemudian dengan mereka yang ditugaskan Pak Muhammad dan Pak Hendri ya. Kita, nah begitu yang selanjutnya pada saat pengambilan keputusan baru Ketua Umum yang memimpin rapatnya. Jadi dilepas. Jadi Esko punya kebebasan memberikan pandangan tentang pelatih. Saya kira ini hal yang bagus kan. Ini alasan John Herdman cocok melatih timnas Indonesia. Nama John Herdman sudah dikonfirmasi Exco PSSI yaitu Ahmad Riyad sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Sempat diragukan di awal kemunculannya, ternyata Herdman punya catatan yang mentereng. John Herdman pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menunggu 36 tahun lamanya. Tak hanya itu, dirinya juga membawa Kanada tak terkalahkan dalam 17 pertandingan dari tahun 2021 hingga 2022. Selain itu, Herdman juga membawa Kanada bertengger di peringkat FIFA tertingginya sepanjang sejarah di ranking 33 dunia. Kalian pikir prestasinya hanya itu? Kalian salah. John Herdman pernah 3 kali masuk nominasi pelatih terbaik FIFA pada tahun 2012, 2015, dan 2016. Jadi, kalian semakin yakin John Herdman adalah sosok yang pas untuk pelatih skuad Garuda FIFA Mania? John Herdman sudah dipastikan akan datang dan diumumkan pada Januari 2026. Perkiraan bahwa PSSI akan mengumumkan setelah Natal atau di akhir tahun 2025, saya pikir akan bergeser. Kenapa? Karena saya coba untuk berbicara kontak dengan Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji. Pak Sumarji juga mengatakan bahwa memang pelatih kepala, Marji tidak menyebutkan siapapun itu, mau John Herdman, ya. Tapi pelatih kepala Tim Nasional Indonesia akan diumumkan pada bulan Januari. Bulan Januari di mana? Di awal, pertengahan atau akhir? Kan itu yang menjadi banyak pertanyaan dari para netizen penggemar sepak bola timnas